Di dunia yang penuh dengan luka dan pengkhianatan, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah masih ada gunanya menjadi baik? Ketika kebaikanmu dibalas dengan penghinaan, ketika kepercayaanmu dipecahkan seperti kaca yang jatuh ke lantai, ketika kamu memberikan segalanya hanya untuk dikhianati tanpa alasan. Apakah semua ini sepadan? Kamu lelah. Aku tahu itu. Ada saatnya kamu ingin menutup hati, menjadi kebal, menjadi seperti mereka yang melukai. Ada dorongan untuk mengeraskan diri, untuk tidak peduli, untuk berhenti peduli. Karena tampaknya, dunia lebih berpihak pada mereka yang licik dan egois, sementara mereka yang baik hanya menjadi korban. Tapi dengarkan ini, kamu tidak boleh menyerah menjadi baik. Bukan karena dunia akan langsung membalas kebaikanmu dengan sesuatu yang indah, tetapi karena menjadi baik bukanlah tentang bagaimana orang lain memperlakukanmu. Itu adalah tentang siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan luka yang mereka berikan mengubah intimu. Karena di tengah kegelapan yang semakin pekat, hanya mereka yang tetap bercahaya yang akan menemukan jalannya. Pertama, kebaikan adalah identitas, bukan transaksi. Orang seringkali berpikir bahwa kebaikan adalah sesuatu yang bisa ditukar. Jika kamu berbuat baik, maka kamu harus mendapatkan hal baik sebagai balasannya. Tapi kenyataannya, dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Dan ketika kamu menyadari bahwa tidak semua kebaikanmu dihargai, kamu mungkin tergoda untuk berhenti. Tapi dengarkan ini, menjadi baik bukanlah transaksi. Itu bukan sesuatu yang kamu lakukan karena berharap imbalan. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan karena itulah dirimu yang sebenarnya. Jika kamu berhenti menjadi baik hanya karena orang lain tidak menghargainya, maka sejak awal kebaikanmu tidak pernah berasal dari dalam dirimu, melainkan dari harapan akan balasan. Pikirkanlah pohon yang tetap memberi keteduhan, meskipun orang-orang berlalu lalang di bawahnya, tanpa mengucapkan terima kasih. Pikirkanlah matahari yang tetap bersinar, meskipun manusia kadang mengutuk panasnya. Kebaikan sejati tidak bergantung pada pengakuan atau apresiasi. Jika kamu berhenti menjadi baik hanya karena dikecewakan, maka mereka yang menyakitimu menang. Mereka tidak hanya mengambil kepercayaanmu, tetapi juga esensimu. Jangan biarkan itu terjadi. Tetaplah menjadi siapa dirimu sebenarnya, tanpa peduli bagaimana dunia memperlakukanmu. Karena pada akhirnya, kebaikan yang tidak tergoyahkan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dan hanya mereka yang tetap baik dalam badai yang akan bertahan dalam ketenangan. 2. Dunia tidak butuh lebih banyak orang jahat. Setiap kali seseorang yang baik berhenti menjadi baik karena rasa sakit, dunia kehilangan satu titik cahaya. Setiap kali seseorang yang tulus berubah menjadi sinis, dunia menjadi sedikit lebih gelap. Kamu mungkin berpikir, apa gunanya aku tetap baik kalau orang lain tetap menyakiti? Tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah, jika aku juga berhenti menjadi baik, siapa yang akan tersisa? Jika semua orang yang pernah tersakiti memutuskan untuk membalas dengan keburukan, dunia hanya akan menjadi lingkaran tak berujung dari penderitaan dan kepahitan. Jangan biarkan dunia mencuri kelembutan hatimu. Jangan biarkan mereka yang melukaimu menjadikanmu seperti mereka. Karena jika kamu berubah menjadi pahit dan tak peduli, kamu bukan hanya kehilangan dirimu sendiri, kamu juga ikut menyumbang pada kehancuran dunia ini. Setiap tindakan kebaikan yang tetap bertahan di tengah ketidakadilan adalah sebuah perlawanan. Setiap kepercayaan yang tidak hancur oleh pengkhianatan adalah sebuah kemenangan. Dan mereka yang tetap baik, meskipun dunia terus melukai, adalah mereka yang benar-benar kuat. Jangan menjadi bagian dari masalah. Jadilah bagian dari solusi. 3. Luka akan sembuh, tapi pilihanmu tetap tinggal. Ketika seseorang menyakitimu, lukanya memang nyata. Kamu mungkin menangis di malam hari, merasa kosong, merasa tidak ada yang bisa dipercaya lagi.
Itu wajar. Rasa sakit itu tidak bisa dihindari. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Luka selalu sembuh. Waktu akan menghapus kepedihannya, perlahan tapi pasti. Tapi bagaimana kamu memilih untuk merespons? Itu akan tetap bersamamu selamanya. Jika kamu membalas dengan kebencian, jika kamu memilih untuk menjadi seperti mereka, kamu mungkin merasa lebih kuat untuk sementara. Tapi suatu hari nanti, saat lukamu telah sembuh, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu kehilangan sesuatu yang lebih penting, dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu tetap berpegang pada kebaikan, meskipun sulit, suatu hari nanti kamu akan berdiri dengan kepala tegak tanpa beban. Kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu tidak dikalahkan oleh rasa sakit. Kamu lebih besar dari itu. Luka itu sementara. Pilihanmu adalah abadi. 4. Orang-orang yang tepat akan datang. Kamu mungkin berpikir bahwa dunia hanya penuh dengan orang-orang yang akan menyakitimu, bahwa semua orang hanya akan memanfaatkan kebaikanmu, mengkhianatimu, meninggalkanmu. Tapi percayalah, itu tidak benar. Dunia ini luas, dan meskipun ada orang-orang yang menyakitimu, ada juga mereka yang akan menghargaimu. Mereka yang akan melihat hatimu yang tulus dan tidak akan menyia-nyiakannya. Namun, jika kamu berhenti menjadi baik, jika kamu menutup hatimu karena takut disakiti lagi, bagaimana kamu akan menemukan mereka? Bagaimana orang yang benar-benar tulus bisa mendekat jika kamu sudah mengeras dan menutup diri dari dunia? Jangan biarkan mereka yang salah menghalangimu untuk bertemu dengan mereka yang benar. Jangan biarkan satu musim dingin membuatmu lupa bahwa akan ada musim semi. Tetaplah menjadi baik, karena pada akhirnya kebaikan akan menarik kebaikan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu tidak pernah boleh menyerah. 5. Kebaikanmu akan kembali dengan cara yang tak terduga. Mungkin kamu merasa kebaikanmu sia-sia. Kamu memberi kepercayaan, tetapi dikhianati. Kamu membantu, tetapi justru disisihkan. Kamu berusaha jujur, tetapi malah dianggap lemah. Lalu, apa gunanya tetap baik jika dunia seolah tidak peduli? Tapi dengarkan ini, semesta bekerja dengan cara yang misterius. Apa yang kamu berikan kepada dunia akan kembali kepadamu. Mungkin tidak dari jalan yang sama, mungkin tidak dari orang yang sama, tetapi pasti akan kembali. Mungkin hari ini kebaikanmu diabaikan, tetapi suatu hari nanti, di saat yang paling tidak kamu duga, seseorang akan membantumu tanpa alasan. Mungkin bukan orang yang sama yang pernah kamu tolong, tetapi seseorang yang tergerak oleh energi yang sama yang pernah kamu sebarkan. Hidup ini seperti sungai. Setiap kebaikan yang kamu lakukan adalah aliran yang terus bergerak, membawa sesuatu kembali kepadamu pada waktunya. Jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat hasilnya sekarang. Kesabaran adalah kunci. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum dan mengerti. Setiap kebaikan yang pernah kamu lakukan ternyata selalu memiliki makna. Tidak ada yang benar-benar hilang. 6. Kesedihanmu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Rasa sakit yang kamu alami bukan tanpa tujuan. Luka-luka itu bukan sekadar penderitaan, tetapi ukiran yang membentuk siapa dirimu kelak. Orang-orang yang menyakitimu mungkin berpikir bahwa mereka menghancurkanmu, tetapi sebenarnya mereka sedang menempa dirimu menjadi sesuatu yang lebih kuat. Lihatlah para pemahat. Mereka memukul batu keras dengan palu, bukan untuk merusaknya, tetapi untuk membentuknya menjadi patung yang indah. Rasa sakit adalah palu itu, dan kamu adalah batu yang sedang dibentuk. Jika kamu menyerah menjadi baik, jika kamu membiarkan kepahitan menguasaimu, maka kamu hanya menjadi batu yang hancur. Tetapi jika kamu bertahan, tetap baik, tetap kuat,
maka suatu hari nanti kamu akan melihat bahwa semua ini telah mengubahmu menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih tajam, lebih berharga. Jangan melihat penderitaan sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai proses. Rasa sakit bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuatmu lebih hebat dari sebelumnya. Kamu bukan korban. Kamu adalah sesuatu yang sedang dibentuk menjadi lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. 7. Kamu tidak hidup untuk menjadi cermin bagi kejahatan orang lain. Dunia ini penuh dengan kebencian, kejahatan, dan pengkhianatan. Tetapi kamu tidak harus menjadi bagian dari itu. Kamu tidak perlu menjadi refleksi dari luka yang orang lain berikan kepadamu. Jika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, kamu punya dua pilihan: menjadi seperti mereka, atau tetap menjadi dirimu sendiri. Jika kamu membalas dengan kebencian, berarti kamu membiarkan mereka mengendalikan siapa dirimu. Tetapi jika kamu tetap baik, tetap tenang, tetap berjalan di jalurmu, maka kamu telah menang. Hidup ini bukan tentang membalas dendam atau membuat orang lain merasakan apa yang kamu rasakan. Hidup ini adalah tentang menjadi siapa yang kamu pilih untuk menjadi, terlepas dari bagaimana dunia memperlakukanmu. Kamu tidak diciptakan untuk mencerminkan kegelapan. Kamu diciptakan untuk membawa cahaya. Dan di dunia yang penuh dengan bayangan, satu titik cahaya kecil saja bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Jangan menyerah menjadi baik, karena pada akhirnya hanya mereka yang tetap bercahaya yang akan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Kamu mungkin sudah melalui banyak hal. Kamu mungkin telah merasakan pahitnya dikhianati, sakitnya direndahkan dan dihina, dan pedihnya dikecewakan. Kamu punya 1000 alasan untuk berubah menjadi dingin, keras, tak peduli. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, kamu lebih besar dari rasa sakitmu. Jangan biarkan luka mengubah intimu. Jangan biarkan kejahatan orang lain menjadi alasanmu berhenti menjadi baik. Karena ketika semua ini berakhir, ketika kamu melihat kembali perjalananmu, satu hal yang akan membuatmu bangga bukanlah seberapa banyak kamu membalas, tetapi seberapa banyak kamu tetap bertahan menjadi dirimu sendiri. Dunia bisa menguji hatimu, tetapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah hatimu tetap murni atau tidak. Pilihlah untuk tetap baik. Pilihlah untuk tetap percaya. Pilihlah untuk tetap bercahaya. Karena meskipun dunia ini gelap, cahaya sekecil apapun tetaplah cahaya. Dan mungkin cahaya itu adalah kamu.